Ikhwani wa akhwati fillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para hujaj, para asatidzah, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Anak-anakku jamaah salat subuh, jamaah majelis taklim, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, kita sudah berada pada bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu yang agung. Kedatangan tamu yang agung, Syahrun Azim Mubarak, Sayyidus Suhur. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Seperti layaknya kalau kita akan kedatangan tamu. Misalnya ada pejabat, daurah pejabat yang tinggi-tinggi, Pak Camat atau Pak Gubernur, Pak Wali Kota akan datang ke masjid kita. Kita biasanya mengadakan berbagai macam persiapan, general repetisi. Apalagi yang akan datang ini ada tamu yang agung penuh barakah, Syahrun Azim Mubarak, Sayyidus Suhur, penghulunya segala bulan, yakni Ramadan Mubarak. Para sahabat ridwanullahu alaihi ajmain, biasanya persiapannya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan yang lalu. Sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan ada yang sudah mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Tapi tidak demikian halnya kita. Kita jarang mempersiapkan baik diri, keluarga, lingkungan untuk menyambut datangnya tamu yang agung yang penuh barakah ini. Biasanya kita kenal dengan istilah targhib. Yang berasal dari kata rohibah. Rohibah itu maknanya melapangkan, meluaskan. Orang-orang Arab biasanya kalau akan datang tamu, mereka luaskan ruang tamunya, yang biasanya meja-meja di tengah ruangan, demikian juga kursinya. Ketika akan datang tamu, maka kursi-kursi dan meja-meja dipinggirkan, sehingga di tengah-tengah menjadi lapang, luas. Mereka menyambut datangnya tamu sambil mengucapkan marhaban. Kadang-kadang diikuti dengan ahlan wa sahlan. Seakan-akan mereka berkata, silahkan datang. Kami sudah melapangkan bukan saja rumah kami untuk menyambut kedatangan antum-antum semua, tapi kami juga sudah melapangkan hati-hati kami. Ahlan, jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Anda sendiri di rumah. Wasahlan,
dan mudahkanlah. Kehadiran Anda di rumah kami, anggaplah rumah kami seperti rumah Anda sendiri. Jadi itulah kurang lebih pengertian ahlan wa sahlan wa marhaban. Bukan diterjemahkan umumnya kita adalah selamat datang. Kan biasa kita ahlan wa sahlan wa marhaban, artinya selamat datang. Sama dengan kalau lebaran. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Pontong kompas. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat kita yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Walaupun boleh-boleh saja dilakukan. Biasanya di Jawa sana kalau mau masuk bulan Ramadan, mereka keramas. Nah, biasanya pakai merang. Nah, merang dibakar, disaring airnya untuk keramas. Karena besok akan mulai siam, saum di bulan Ramadan. Kalau di Sumatera Barat, balimau. Balimau itu mandi di sungai dengan air limau, air jeruk limau, jadi harum. Itu sebetulnya tidak ada ketentuan dalam agama kalau mau bulan Ramadan harus seperti itu. Walaupun boleh-boleh saja dilakukan, asalkan tidak mensyaratkan bahwa menyambut datangnya Ramadan harus seperti itu. Bahkan sebelum itu banyak dilakukan ziarah ke makam-makam. Makanya di bulan Sya'ban ini di daerah Jawa dikenal dengan namanya bulan ruah. Bulannya para arwah. Di daerah Banyumas sana biasanya ada istilah nyadran. Membawa makanan, istilah mereka bertenong-tenong itu, berbakul-bakul ke makam. Sampai di sana mereka berdoa dan makan bersama. Istilah mereka nyadran. Jadi tidak ada ketentuan bahwa persyaratan memasuki bulan Ramadan harus ziarah ke makam. Ziarah ke makam kapan saja. Tidak harus menjelang Ramadan. Dan ziarah ke makam itu tidak harus makam keluarga. Di kita kan persyaratan ziarah harus makam keluarga. Kita lihat baginda Rasul Muhammad SAW ziarah ke Baqi. Tidak ziarah ke Makkahul Mukarramah. Padahal bapak dan ibu beliau dimakamkan di sekitar Madinah. Istri beliau, Bunda Khadijah binti Khuwailid, dimakamkan di Maklah, di Mekah. Nah, beliau tidak di bulan Sya'ban itu pergi ke Mekah untuk ziarah istri beliau atau ke makam ayah dan ibu beliau di sekitar Madinah. Beliau ke Baqi. Baqi makamnya para sahabat. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib pun bukan di Baqi, tapi di Uhud. Nah, inilah kadang-kadang kita kalau tidak makamnya keluarga tidak mau ziarah. Padahal ke makam siapa saja dianjurkan ziarah.
Ketika kita haji, kita ziarah ke makam Baqi. Tidak ada keluarga kita di sana. Di Mekah kita ziarah ke Matla. Tidak ada juga keluarga kita di sana. Maksudnya keluarga yang dekat. Juga ketika kita melewati makam, dianjurkan kita memberikan salam. Terlebih-lebih kalau kita masuk ke makam tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikuna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini salam yang jarang diucapkan. Yang sering kalau kita ke makam pada bercanda. Padahal ke makam itu kita seakan-akan, dan pasti itu pesan tempat di sana itu. Dalam riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setiap datang ke makam beliau menangis. Sehingga para sahabat yang lain bertanya, kok Anda setiap ke makam itu menangis? Sampai luar biasa. Maka Sayyidina Utsman bin Affan berkata, tidakkah Anda pernah mendengar baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, makam ini, kuburan ini adalah gerbang akhirat. Kalau di makam ini kita selamat, maka insya Allah kesananya akan selamat, akan aman. Tetapi kalau di gerbang ini kita sudah menderita, naudzubillah, kesananya lebih parah lagi. Jadi itulah hal-hal yang sering dilakukan yang sebetulnya tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Kemudian kita mengawali Shaumur Ramadan yang mau tidak mau harus kita ketahui dulu, yakni ilmu-ilmu. Nah, ini kadang-kadang berkali-kali saya sampaikan, sebelum Ramadan datang kita harus membiasakan membuka buku-buku, catatan-catatan kita tentang ibadah Shaumur Ramadan dari para asatidz kita, daripada asatidzah kita, agar Ramadan kita tahun ini tampil beda dengan Ramadan tahun yang lalu. Kalau kita pinjam istilahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, kalau Ramadan tahun yang lalu kita shaumul awam, hanya berhenti makan, minum, dan hubungan intim suami istri, maka diharapkan Ramadan tahun ini kita tampil beda. Shaumul khawas, bukan saja berhenti makan, minum, dan hubungan intim suami istri, tetapi seluruh jasmani kita ikut saum, ikut berpuasa. Mata kita berpuasa dari melihat hal-hal yang negatif, maksiat. Telinga kita ikut berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang negatif, maksiat. Mulut kita ikut berpuasa dari membicarakan hal-hal negatif, penuh maksiat. Tapi kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan tilawatul Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kedua tangan kita, kedua kaki kita dari hal-hal yang negatif dan maksiat. Kita sibukkan dengan amal soleh, kita tinggalkan segala macam amal salah. Jadi puasa kita puasa yang dengan ilmu, bukan puasa asal-asalan.
Sehingga masih banyak kita saksikan orang kalau bulan Ramadan malam-malam pertama mungkin sepekan atau 10 hari itu masjid penuh kalau ba'da isya. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid pun datang. Bahkan orang-orang yang tidak pernah sholat pun datang. Tapi nanti masuk ke malam ke-11 mulai berguguran. Saf-saf di masjid-masjid mengalami kemajuan. Yang tadinya masjid Baitul Ma'mur yang besar ini mungkin ketika awal Ramadan menjadi kecil, sempit. Bahkan banyak masjid-masjid pasang tenda di kanan kiri dan di belakang. Karena menampung banyaknya jamaah. Tapi begitu masuk pertengahan, soft-soft mengalami kemajuan sehingga mulai kosong. Apalagi nanti menjelang akhir, masjid-masjid mulai kosong. Yang penuh adalah malaikat-malaikat. Mungkin banyak di antara kita yang segan berkumpul dengan para malaikat di masjid-masjid. Karena pada 10 akhir Ramadan berturunan para malaikat memenuhi bumi ini. Malaikat-malaikat bersama kita sholat di masjid sampai terbitnya fajar. Jadi berbahagialah antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti meramaikan masjid sampai akhir, sampai berjamaah bersama para malaikat yang mendoakan kita, memintakan ampunan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajar. Jadi bukannya kita memindahkan tawaf di mal-mal mencari hujan diskon. Justru di bulan Ramadan ini kita sebagai pemberi diskon. Jadi dianjurkan di bulan Ramadan kita meningkatkan amaliyah ibadah kita. Bukan saja hanya sekedar berhenti makan, minum, dan hubungan intim suami istri, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Meninggalkan amal-amal salah. Yang kita hidupkan adalah amal soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di bulan-bulan lain masih suka ngerumpi, mulai bulan Ramadan stop. Kita ikuti anjuran pemerintah. Salah satu prokes kita adalah dilarang berkerumun. Ini lebih kita terapkan di bulan Ramadan, jangan berkerumun ngerumpi. Tapi kalau mau berkerumunlah di masjid. Sholat berjamaah, mendengarkan kajian-kajian, tadarus, tadaburul Quran. Itulah yang kita boleh ngerumpi itu. Walaupun tetap ikuti prokes. Pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kita ini sudah dipakai masker. Pemerintah menganjurkan kita pakai masker. Artinya apa? Kita dilarang berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah di masker itu bicaranya bermanfaat saja. Ini ajaran agama ini.
kita dipakein masker untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan lagau yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, "Falyakul khair aw liyasmut." Sebetulnya umat Islam ini diajarkan sedikit bicara, banyak bekerja. Bukan dipakai hanya ketika catur. Iya kan? Kita kalau catur sedikit bicara, banyak bekerja. Tidak. Catur itu ikut-ikutan ajaran Islam itu. Dia ikut-ikutan ajaran Islam bukan untuk mengingatkan kita, tapi menghancurkan Islam. Makanya ada ulama yang mengharamkan catur. Kenapa? Karena kalau kita sudah catur, udah lupa segala-galanya. Sampai-sampai waktu sholat pun lewat. Jarang orang sedang catur sudah ada pikiran skakmat, begitu azan dia tinggalkan, dia lanjutkan, tanggung katanya. Jadi dia ingin menghancurkan Islam, seakan-akan dia pakai ajaran Islam, sedikit bicara, banyak bekerja. Falyakul khair aw liyasmut, kata Nabi. Kalau berbicara yang baik, bermanfaat. Itu ajaran Islam. Kalau toh mau bercanda, bukannya dilarang, tapi saatan-saatan, sekedarnya saja untuk melepaskan lelah, boleh kita bercanda. Dan bercanda pun ada aturan. Nabi bukannya tidak pernah bercanda, Nabi juga bercanda. Tapi bercandanya Nabi tidak pernah menyakitkan. Ada riwayat seorang ibu, seorang nenek datang kepada baginda Rasul mengatakan, "Ya Rasul, saya sudah mengamalkan semua insya Allah ajaran Anda. Pelajaran yang Anda ajarkan insya Allah saya amalkan. Semampu saya tentunya. Apakah saya bisa masuk surga?" Maka baginda Rasul mengatakan, "Sayang, nenek tidak bisa masuk surga." Menangis nenek itu. Semua amal sudah dilakukan, apalagi yang kurang. Kok Nabi bilang tidak bisa masuk surga? Nabi bilang betul, nenek tidak bisa masuk surga. Karena nanti nenek-nenek dimudahkan semua. Nabi bercanda itu. Jadi Nabi juga bercanda. Tapi bercandanya mengandung kebenaran. Bukan untuk menyakitkan. Beda dengan kita. Kalau bercanda, istilahnya kik-kikan itu kalau belum merah muka kawan kita itu, belum berhenti itu. Sehingga bercanda itu jadi berbahaya. Jadi sekali lagi, hendaklah kita berpuasa dengan ilmu. Ilmu agama yang diajarkan oleh para asatidz kita, asatidzah kita, para alim ulama kita. Jadi puasa kita tampil beda dengan tahun-tahun yang lalu. Dan para sahabat itu, ridwanullah alaihim ajmain, tiap tahun itu terjadi perubahan secara fundamental. Jadi kita pun seharusnya begitu. Dari puasa ke puasa itu senantiasa progres. Bukan dari puasa, habis puasa kembali ke habitat semula. Bukan itu harapan puasa itu. Kalau cara puasa begitu, sampai menghadap Allah pun, arti puasa kita tidak begitu bermanfaat. Justru setiap puasa diharapkan kita meningkatkan. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ada saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Nah, ini yang puasa bukan yang jasmani, tapi rohani kita. Pikiran kita ikut berpuasa. Saya kira kalau semua umat Islam
dari kalangan pejabat sampai rakyat jelata mengamalkan ajaran Islam, luar biasa nasib negara kita ini. Luar biasa nasib bangsa dan masyarakat kita. Masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, itu tidak sampai puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun bisa kita capai. Baginda Rasul membimbing para sahabat dengan izin dan ridha Allah. Tidak sampai seperempat abad, para penggembala onta, penggembala gibas kambing di padang pasir, orang-orang Arab yang biasanya hanya baca puisi, perasaan mereka sensi sekali, tersinggung sedikit, istilah kita kadeksia, perang antar kelompok, gak berani dari depan dari belakang. Di bawah bimbingan Rasul, dengan izin Allah, ridho Allah, tidak sampai seperempat abad, bertekuk lutut di kaki mereka. Blok barat yang pada waktu itu diwakili oleh Bizantium Roma, blok timur yang pada waktu itu diwakili Sasanid Persia. Tidak sampai seperempat abad. Ini bukan hanya sekedar janji Allah, tapi dibuktikan dalam sejarah. Tapi sekarang, karena kita mulai meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan Al-Quranul Karim, maka kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan kita, kemerdekaan negara kita yang telah diproklamirkan oleh para founding fathers kita isilah dengan ajaran Islam. Bukan aja sekedar mengilmui, tapi juga mengamalkan. Alangkah indahnya suratul Asr mengingatkan pada kita, sesungguhnya kita, siapapun kita, betapapun strata sosial kita, semuanya dalam keadaan rugi. Al-khusr, pejabatnya sampai rakyat jelatanya, yang beragama apalagi yang tidak beragama, semuanya dalam keadaan al-khusr, kecuali orang-orang yang beriman, mengimani Islam. Tidak ada mengimani, mengilmui Islam. Tidak saja mengilmui, mengamalkan Islam. Jadi harus ada 3, iman, ilmu, dan amal. Tidak cukup hanya mengimani Islam, harus mengilmui. Tidak cukup mengimani dan mengilmui, harus mengamalkan Islam. Kebanyakan sekarang ini kita masih tahapan mengimani dan mengilmui. Mayoritas mengimani. Agak maju sedikit beberapa mengilmui. Yang mengamalkan masih bisa dihitung dengan jari. Inilah makanya kita sulit mencapai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Oleh karena itu marilah di bulan Ramadan nanti kita mencoba pertama iman kita lengkapi dengan ilmu. Nah, pada giliran yang terberat nanti adalah mengamalkan. Dengan iman, ilmu, dan amal kita saling berwasiat, saling bertausiah, saling mengingatkan. Jadi kalau kita diingatkan oleh saudara kita, jangan tersinggung.
Ini jeleknya bangsa kita umumnya, bukan semua. Kalau diingatkan tersinggung dia tuh. Udah nggak mau bertegur sapa. Padahal diingatkan hal yang benar, hal yang positif. Seharusnya kita bersyukur, berterima kasih kalau ada yang mengingatkan. Karena memang perintah agama tausiyah bil haq dan tausiyah bis sabr. Makanya dulu ketika kita kecil mungkin kita masih ingat, apakah di sekolah, apakah di madrasah, apakah di taklim, kalau kita berpisah kita tutup dengan suratul asr. Kita membaca bersama-sama suratul asr. Yang intinya saling mengingatkan bahwa kita semua, baik ustadznya maupun jamaahnya, kalau ada pejabatnya maupun rakyat biasanya, untuk saling mengingatkan bahwa kita ini dalam keadaan al-husr, dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang mengimani, mengilmui, dan mengamalkan Islam. Nah, salah satu bentuk daripada amalia tadi adalah bertausiah, saling memberikan tausiah bil haq dan bis sabr. Ini bulan Ramadan adalah bulan pelatihan, syahrut tarbiyah. Jadi Ramadan bukan tujuan, Ramadan adalah sasaran antara, pelatihan. Jadi kita tidak bisa menilai berhasilnya Ramadan kita ketika masuk 1 Syawal. Kita ingat ketika masuk 1 Syawal kita saling mengucapkan tahniah, PF, congratulations. Biasanya kalau anak-anak muda pakai kode 00. Itu hanya sebagai bukti bahwa kita baru selesai ikut pelatihan. Untuk menilai berhasilnya atau tidaknya Ramadan yang kita lakukan adalah akhir Sya'ban. Maaf. Ya, akhir Sya'ban tahun berikutnya. Jadi untuk menilai Ramadan kita tahun bulan depan ini berhasil atau tidak, maka kita bisa menilainya nanti. Akhir Sya'ban 1444 Hijriah. Jadi nggak bisa kita menilai begitu 1 Syawal 1443 Hijriah, wah kita berhasil Ramadan kemarin. Saya sudah berhenti bicara macam-macam. Pokoknya semua pelajaran dari para asatid kita, para alim ulama kita saya ikuti. Berarti saya berhasil ini Ramadan saya. Belum tentu. Berhasil nanti Sya'ban tahun depan. Kita di bulan Ramadan dilatih untuk senantiasa sholat berjamaah. Baik di komplek kita maupun di kantor. Bahkan di pabrik. Ini latihan sholat berjamaah. Kalau sejak 1 Syawal sampai Sya'ban tahun depan tidak sholat berjamaah lagi, berarti latihan kita gagal. Sholatnya pada waktu pelatihan saja berjamaahnya. Begitu juga di bulan Ramadan kita dilatih untuk tilawatul Quran. Kalau 1 Syawal sampai Sya'ban 1444 Hijriah tidak pernah nyentuh Al-Quran, kecuali kalau ada yang meninggal, itu pun dibaca surah Yasin saja. Ada pernikahan, dibacanya surah Ar-Rahman saja. Ada orang melahirkan, dibaca surah Yusuf saja. Berarti latihan kita tadarus Quran, tadabbur Quran, gagal. Pelatihannya 1 bulan, gagal. Kemudian di bulan Ramadan kita dilatih untuk jadi orang dermawan. Infak, sedekah, bahkan zakat.
Tapi kalau kita sejak bulan Syawal sampai Sya'ban menjadi orang pelit kembali, kikir, maka latihan kedermawan kita gagal. Begitu juga kita di bulan Ramadan dilatih selama 1 bulan kita puasa, saum, siam 1 bulan. Terkadang 29, terkadang 30 hari. Nah, seperti bulan ini, tahun ini, kelihatan Ramadannya ada yang 29, ada yang 30 hari. Karena ada yang memulai puasa hari Sabtu, tanggal 2 April, ada juga yang memulai puasa pada hari Ahad, tanggal 3 April. Jadi ada 29, ada 30. Kita dilatih berpuasa selama 29 atau 30 hari. Prakteknya sejak 1 Syawal sampai Sya'ban. Praktek pertama adalah bulan Syawal ada puasa 6 hari. Dilanjutkan dengan Senin Kamis. Dilanjutkan dengan Ayyamul Bid. Nanti bulan Zulhijjah ada puasa 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan ditambah sebelum kita berangkat ke musola, ke masjid, ke lapangan, bahkan ada sebelum kita menyembelih hewan kurban kita. Nanti bulan Zulhijjah, kalau kita tidak berangkat haji, ada puasa Arafah. Bulan Al-Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura. Nanti masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, kalau semua puasa-puasa sunnah itu tidak kita amalkan, maka latihan puasa kita juga gagal. Padahal kita dilatih puasa selama 1 bulan. Hanya puasa 6 hari kok nggak kuat. Dilatih puasa selama 1 bulan. Hanya puasa 1 hari. Tiap hari Senin dan Kamis masa nggak kuat. Dilatih puasa 1 bulan. Hanya puasa 3 hari. Ayyamul Bid masa tidak kuat. Paling sunnah puasa yang banyak adalah di bulan Zulhijjah. 1 sampai 9 Zulhijjah. Kecuali mau diperbanyak di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Karena Nabi pernah berpuasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Nah, jadi kalau itu semua tidak kita praktekkan, sholat berjamaahnya, sholat sunnahnya, tilawatul Qur'annya, puasanya, infak sedekahnya, maka puasa kita gagal. Allah musta'an. Tinggal menunggu apakah tahun depan masih diberi kesempatan untuk puasa lagi atau tidak. Jadi kita menilai puasa kita berhasil nanti di bulan Sya'ban tahun 1444. Kalau Senin Kamisnya jalan, Ayyamul Bidnya jalan, kemudian puasa-puasa sunnahnya lain jalan, tilawahnya jalan, infak sedekahnya, zakatnya jalan, jamaahnya jalan, maka insya Allah baru kita bisa memperkirakan. Itu pun baru perkiraan kita, yang menentukan Allah. Perkiraan kita, puasa kita berhasil. Kalau 1 Syawal belum saatnya kita menilai bahwa ibadah Ramadan kita berhasil. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan ilmu tentang agama kita, terutama masalah siam, agar siam kita bisa tampil berbeda dengan siam-siam yang lalu, sehingga kita bisa melakukan ibadah siam sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza bi ra'yi fa in yakun shawaban fa minallah wa in yakun khata'an fa minni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu baru'un min wa huwa asyhadu wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu yang punya keperluan bisa meninggalkan taklim kita, karena taklim kita sudah selesai, tinggal menjawab beberapa pertanyaan.
Maaf, ini kurang jelas kelihatannya. Yang membatalkan puasa itu bukan makan dan minum, tapi juga, nah intinya begini. Yang membatalkan puasa itu intinya makan, minum, dan hubungan intim. Suami istri. Apalagi yang bukan suami istri. Yang suami istri aja batal puasanya, hubungan intim di siang hari. Kalau malam hari bebas. Dulu di zaman sahabat memang malam juga dilarang. Zaman sahabat jadi berpuasanya bertahap juga. Dulu zaman sahabat kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan, apalagi hubungan intim. Pernah seorang sahabat kerja keras di kebun. Begitu pulang menjelang berbuka, istrinya bilang tidak ada apa-apa untuk berbuka kita. Maka suaminya mengambil uang, memerintahkan istrinya untuk memberikan makanan untuk berbuka, iftar. Begitu selesai pulang istrinya, terkejut istrinya. Suaminya tidur. Sehingga istri bilang, celakalah engkau wahai suamiku. Mengapa engkau tidur? Dibangunkan untuk sholat maghrib dan berbuka. Tapi karena dia sudah tidur, nggak bisa makan apa-apa lagi dia. Sehingga besoknya dia kembali kerja, pingsan dia. Berarti 24 jam dia tidak masuk makanan dan minuman. Pingsan dia. Dilaporkan pada Nabi, Nabi tanya, kenapa bisa pingsan? Dia tidak makan, tidak minum. Lah kan semalam dia berbuka. Tidak ya Rasul, dia tidur. Jadi dulu pertama kali ketika tidur nggak bisa lagi makan. Begitu juga hubungan intim suami istri. Nah, rupanya sahabat itu manusia juga. Ada yang nyolong-nyolong gitu. Melakukan hubungan intim suami istri. Allah Maha Tahu, turunlah ayat bahwa hubungan intim suami istri tidak dilarang. Maka seorang sahabat berkata, alhamdulillah saya tertolong oleh ayat tadi. Karena dia juga nyolong-nyolong ya. Hubungan intim suami istri di waktu malam bulan Ramadan. Jadi bertahap dulu itu. Pertama kalau sudah tidur nggak boleh makan apa-apa lagi. Kedua tidak boleh hubungan intim suami istri kalau malam itu. Jadi bulan puasa itu betul-betul puasa juga. Tapi sekarang alhamdulillah. Ada hadis dulu bahwa berbicara yang negatif, maksiat itu baik perbuatan membatalkan puasa. Ada hadisnya itu. Jadi bukan hanya makan, minum, dan hubungan intim suami istri di malam hari. Tapi berbicara, berbuat yang negatif, maksiat membatalkan puasa. Itu ada hadisnya. Hanya menurut para ulama, kritikus ahli hadis ini lemah. Jadi kalau hadis ini gak lemah, langkah beratnya kita ini. Banyak yang puasanya batal. Ngerumpi, batal puasa. Nyakitin orang lain, batal puasa. Berbuat zalim, batal puasa. Alhamdulillah ini hadisnya lemah. Tapi walaupun hadisnya lemah, tetap saja kita berpegang pada hadis ini. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi menghindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif dan maksiat. Jadi walaupun hadisnya lemah, tetap kita diperintahkan menghindarkan diri, menjaga diri kita dari perbuatan negatif dan maksiat. Nanti mungkin di materi masuknya bulan Ramadan, mungkin banyak disampaikan hadis-hadis tentang keutamaan puasa. Bagaimana hukumnya ketika ada orang berziarah ke makam orang-orang soleh, misalnya ke makam Wali Songo, dengan niat ngalam barokah, menggenggam berdoa di sekitar makam orang soleh, doanya cepat terkabul, apakah masih dibenarkan menurut Islam? Tadi saya sampaikan bahwa berziarah itu boleh kemana saja, ke makam siapa saja.
Ke orang tua saja tidak, apalagi ke orang-orang soleh. Walaupun tidak dilarang. Misalnya di dekat kita ada makam orang soleh. Boleh kita berziarah ke sana tanpa mengkhususkan. Artinya ada kuburan lain kita nggak mau ziarah. Kita mau ziarahnya ke makam orang soleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kita ziarah ke makam-makam umum, kemudian ziarah ke makam orang soleh yang kebetulan dekat rumah kita, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan adab berziarah. Adab berziarah kita datang memberikan salam, apakah kepada orang biasa atau pada orang soleh. Kemudian kita mendoakan. Bukan kita minta doa, minta barokah. Jadi kita ke makam orang soleh itu mendoakan beliau, bukan kita minta barokah pada beliau. Ketika terjadi kekeringan, kemarau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memimpin para sahabat untuk datang kepada Abdullah bin Abbas, paman beliau, untuk sama-sama berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan. Padahal di Madinah kan ada makam Nabi. Kenapa nggak datang ke makam Nabi? Ada makam Abu Bakar di sana. Kenapa tidak datang ke makam Nabi dan Abu Bakar? Kenapa datangnya ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Jadi mintanya tawasulnya kepada beliau. Kan lebih baik ke Nabi. Kan gak jauh Nabi itu di Madinah juga. Jadi adabnya ada, kita berdoa. Kita juga di makam Nabi juga berdoa untuk Nabi. Jadi kalau makam para wali, para orang soleh dekat rumah kita, sah-sah saja. Selama kita tidak membedakan dengan makam yang lain. Tapi yang jadi masalah kita datang ke tempat-tempat lain, berkunjung ke makam-makam para wali dan orang-orang soleh. Ini masalah. Kuburan di sebelah kita nggak pernah didatengin. Yang saleh yang datang mengeluarkan uang untuk ke sana mencari barokah. Ini yang kelihatannya belum bisa diterima secara ijma oleh para ulama. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Tapi belum ijma para ulama meminta barokah dari orang saleh. Bahkan kadang-kadang ada yang tawaf di sana itu. Jadi makam dipakai tawaf. Ketika orang Syiah kita lihat, dia hajinya lebih utama haji ke Karbala. Walaupun orang Syiah banyak yang hajinya ke Mekah. Jamaah tabligh hajinya ke India dia. Jadi sekali lagi boleh saja kita ziarah ke makam-makam siapapun, asalkan jangan pilih kasih. Ada makam di sebelah kita nggak dikenal, nggak pernah mau kita ziarah. Justru makam yang jauh-jauh mengeluarkan uang, kita mau berziarah. Dengan tujuan yang belum sepakat ulama membenarkan tata cara tadi. Mencari barokah, bahkan tawaf, dan lain sebagainya. Jadi ke makam siapapun, kita hanya dianjurkan untuk memberi salam dan berdoa. Hanya itu saja. Dan dengan itu kita mengambil ibrah. Artinya kita sadarkan diri kita, siapapun kita, betapapun kondisi kita, kaya miskin, kita akhirnya akan seperti ini. Akhirnya kita akan berumah tinggal di bawah tanah. Rumah kita yang bertingkat, berjumlah banyak, akan kita tinggalkan. Kendaraan kita yang mewah
akan digantikan dengan, kata orang Surabaya itu, berdoso, kurung batang katanya. Walaupun kita waktu hidupnya hanya kendaraannya mewah, Mercy dan lain sebagainya. Tapi ketika ke makam kita dengan kurung batang itu kendaraan kita yang paling mewah itu. Jadi nggak ada yang kita andalkan di sini. Orang Cina pun ketika memakamkan jenazah orang tuanya bukan mobilnya yang benar dibakar, tapi mobil-mobilan yang dibakar. Coba kalau betul mobilnya aja dibakar itu, rumahnya dibakar. Tapi ternyata juga ada penipuan. Rumah-rumahan yang dibakar, mobil-mobilan yang dibakar. Jadi sekali lagi belum ijma para ulama bahwa kita harus dibolehkan ziarah ke makam-makam para wali yang jauh, apalagi hanya sekedar ngalam barokah. Jadi orang bilang ngalam barokah, cari berkah katanya. Orang sudah meninggal, jangankan orang-orang wali biasa, Nabi pun tadi contohnya Umar bin Khattab tidak mencari berkah dari Nabi, tapi dari keluarga Nabi yang masih hidup. Saya kira itu yang bisa kita kaji, kita jawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza bi ra'yi fa in yakun shawaban fa minallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.